Makasih ya Mbak. Oke, selanjutnya saya ingin mengundang para cast lainnya, para cast pendukung lainnya. Saya mungkin ini agak sebutan aja kali ya manggilnya. Yang selanjutnya adalah Mas Roni Helmi. Mas Roni Helmi silakan ke depan panggung. Lalu ada Mas Riki Perdana. Ya Mas Roni, silakan Mas. Ya Mas Riki, silakan dibantu. Lalu selanjutnya ada Mbak Queen Lubis, Mas Ade Jigo, dan Mas Cuping Topan untuk ke depan panggung. Halo. Iya. Oke, kelihatannya hampir lengkap, hanya ada 3 kursi tersisa. Di sini saya ingin lebih memperkenalkan. Mas Cuping Topan mungkin nyasar. Lanjut ya. Oh, lagi sholat ya Bapak. Oke, untuk 3 kursi di depan yang memang masih kosong ini saya agak sedikit mencoba memperkenalkan kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu perkenalan lagi, khususnya untuk pemeran pendukung wanita. Beliau ini sebenarnya udah lama banget gak main film, mengawali karir sebagai gadis sampul, model, sampai akhirnya bermain sinetron, ujung-ujungnya terakhir jadi penulis. Terakhir tuh kalau nggak salah bikin buku yang isinya puisi ya. Sebelumnya itu ada buku di tahun 2018 katanya Nikah Muda gitu kan. Puisi ini kamu tidak istimewa, itu buku puisinya. Nah mungkin tidak perlu lagi berlama-lama, saya persilahkan ke depan pemeran pendukung wanita Mbak Natasha Rizky atau lebih akrab dipanggil Mbak Aca. Silakan Mbak Aca. Assalamualaikum, selamat siang. Selanjutnya, saya persilahkan ke depan panggung pemeran utama pria. Terkenal dengan sinetron-sinetronnya, salah satunya adalah Putri Yang Ditukar, tapi di sisi lain juga punya bisnis properti. Nah, untuk pemeran utama pria saya undang ke depan panggung. Bukan yang ini. Aman semuanya, aman ya. Kunci pegang kunci. Ya, mohon maaf. Untuk pemeran utama pria, saya undang ke depan panggung Mas Reski Aditya. Silakan Mas. Ini harusnya ada soundtrack Top Gun. Top collection Pak. Oke, 1 kursi tersisa masih kosong untuk pemeran utama wanita yang katanya tuh dekat banget sama Mas Reski. Dekat banget. Ini nanti mungkin bisa kita tanya sedekat apa ya gitu ya sama pemeran utama wanita ini yang memang memulai karirnya juga menjadi gadis sampul di tahun 2017 gitu kan. Mulai acting lebih lama lagi malah dari tahun 2008
Terus sinetron yang mungkin kita kenal sama-sama itu judulnya Tukang Mundur Naik Haji. Kebetulan juga sahabat dekat dari gua mundur gua. wanita. Saya panggil ke depan, saya undang ke depan pemeran utama wanita Mbak Citra Kirana atau lebih akrab dipanggil Mbak Citi. Silakan ya. Tunggu bentar. Oh. Muncul dulu. Oke, lengkap sudah para stakeholder dan juga cast dari film Keajaiban Air Mata Wanita yang disutradarai oleh Mas Indra Gunawan. Film Keajaiban Air Mata Wanita ini adalah film yang terinspirasi dari sebuah buku berjudul Magnet Rezeki karya Pak Nas atau Pak Nasrullah yang memang menggambarkan perjuangan dan pergulatan batin dari seorang wanita yang mendadak harus menjadi single parent semenjak suaminya meninggal. Nah, film Kamawa ini memang rencananya akan mulai diproduksi teman-teman di tanggal 11 Mei 2024 dalam waktu sangat dekat nih, dan akan tayang sebelum akhir 2024. Gitu. Kita doakan saja semoga film ini bisa diproduksi secara lancar dan pada akhirnya sesuai dengan harapan semua bisa menjadi sebuah film yang penuh kebaikan dan menginspirasi ya para penonton nantinya. Oke, nah ini silakan teman-teman media kalau misalnya masih mau ada mengambil foto, tapi juga perlu diingat nanti akan ada sesi foto juga, jadi tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya sebelum saya membuka sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media nih, saya sebenarnya mungkin lebih pengen kenalan ya sama para narsum di depan panggung ini gitu ya. Supaya kita bisa lebih tahu nih siapa-siapa aja sih latar belakang dan juga ketertarikan masing-masing untuk meramaikan film tersebut gitu ya. Tapi pertama-tama saya ingin menyapa Pak Nas nih. Pak Nasrullah, silakan Rahel. Pak, ini kita cuman agak lebih penasaran gitu kan. Film ini terinspirasi dari bukunya Pak Nas. Nama bukunya adalah Rahasia Magnet Rezeki. Kita jadi pengen tahu kenapa sih Pak yang akhirnya membuat Pak Nas ini setuju bukunya Pak Nas ini yang sudah bestseller 5 tahun berturut-turut akhirnya diangkat nih ke film, gitu menjadi film gitu kan. Mungkin Pak Nas ada kekhawatiran tersendiri atau tantangan, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Dan saya bersyukur sekali sampai di titik ini akhirnya film Keajaiban Air Mata Wanita insya Allah akan segera diproduksi. Dan perkenalkan, saya Nasrullah, saya penulis buku Rahasia Magnet Rezeki. Buku itu adalah buku yang saya tulis 8 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah buku itu selalu menjadi bestseller 6 tahun berturut-turut dan mendapatkan rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan penjualan bestseller terlama di dunia. Dan buku itu lebih kurangnya hampir 500.000 eksemplar sudah diproduksi oleh LX Media Komputindo, grupnya Gramedia. Dan buku itu banyak menginspirasi banyak orang-orang yang akhirnya ada yang mau bunuh diri, kemudian nggak jadi gitu ya setelah mereka mengenal ilmu magnet rezeki. Kemudian juga ada yang mengalami guncangan kehidupan gitu ya, dan seterusnya, sampai kemudian akhirnya saya melihat bahwa kok ini film bagus sekali, buku ini bagus sekali kalau seandainya bisa jadi film, karena kan rakyat Indonesia ya mungkin nggak semuanya suka baca gitu ya, tapi kalau film kayaknya lebih masif begitu. Akhirnya alhamdulillah ya, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini bisa dijadikan film, dan alhamdulillah hari ini saya setuju juga untuk dijadikan film. Dan tantangan awalnya adalah kira-kira filmnya akan sama nggak ya dengan bukunya, itu biasa tantangan yang saya rasakan. Tapi setelah melalui proses beberapa bulan ini, saya merasa bahwa bismillah insya Allah mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi banyak kalangan di Indonesia. Nah, terutama kita pakai judul wanita nih gitu ya, karena
wanita adalah sendi dan fondasi sebuah bangsa kan gitu ya. Jadi kalau seandainya wanitanya kuat maka bangsanya juga jadi kuat gitu. Dan kita melihat gitu ya banyak sekali wanita-wanita yang perlu gitu ya suntikan inspirasi, motivasi, dan mudah-mudahan buku ini dan juga filmnya akhirnya jadi film memberikan inspirasi bagi banyak kalangan. Begitu Mas. Ya. Terima kasih Pak Nas. Udah. Terima kasih. Teman-teman dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin menyapa dari penulis buku utama, gitu kan, sampai akhirnya menjadi sebuah skenario film. Saya pengen memberikan mic kepada Mas Freddy nih. Mas, silakan nih Mas. Sedikit aja tentang mungkin tantangannya apa ya? silakan Mas Freddy. Mungkin tantangan dan juga prosesnya Mas. Mungkin kita tertarik mendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ketika saya ditawari untuk menulis ini, terus terang saya pertama agak gugup ya, karena memang ini sebuah tantangan. Terus yang kemudian di Mas Indra dengan Mas Fajar Bustomi dan teman-teman produser semuanya, akhirnya kita rumuskan ada sebuah tokoh wanita yang bisa kita sebagai simbol sebuah perjuangan untuk mendapatkan keajaiban. Tantangannya memang, kalau misalnya kita tangkap di sini kan, Pak Nas itu membuat sebuah buku yang pengen bisa menjadi inspirasi dan motivasi para pembaca untuk bisa sedikit merubah perspektif dalam melihat sebuah masalah, gitu kan? Nah, tantangannya Mas Freddy di sini adalah bagaimana bisa benar-benar mencari case study. Bukan gitu ya? Ya. Jadi dari para testimoni para pembaca buku mana film Keajaiban Air Mata Wanita yang sudah mau akan diproduksi nih Mas, gitu kan? Apakah memang ada tantangan tersendiri? Terus juga fakta menarik dari Mas Indra, film-filmnya memang banyak terinspirasi dari novel-novel, gitu ya. Apakah memang ini kesukaannya Mas Indra kah, gitu kan? Apa memang Mas Indra menemukan ada sebuah daya tarik tersendiri, gitu kan, bagi sebuah buku yang diangkat menjadi sebuah film, gitu kan. Terus mungkin sedikit tentang apa yang Mas Indra harapkan nih dari film Keajaiban Air Mata Wanita sendiri. Silakan Mas. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa teman, beberapa produser, gitu kan. Salah satunya tuh teman dekat saya, Fajar Bustomi, gitu kan. Simpelnya, "Gerah, ada novel keren nih," gitu kan. "Novel keren nih, bestseller, apaan? Lu mau bikin film nggak?" "Mau lah," gitu kan. "Lu jangan bikin film horor dulu," kata Fajar gitu kan. Saya ceritakan dulu juga, semua film-film saya itu harusnya memberikan motivasi gitu kan. Ada motivasinya, ada perjuangannya seorang wanita atau perempuan atau laki-laki gitu. Oke, gitu kan. Data-data saya pegang semuanya. Akhirnya buku motivasi gitu. Itu tantangannya di menurut aku. Gitu. Sangat beda banget, Nah, tapi karena didukung oleh teman-teman yang lain, panas itu gitu kan. Saya juga sangat semangat juga mengerjakan film ini gitu kan. Ini sesuatu yang beda gitu. Bulanan ya, godok naskah aja kita 3 bulan. Sembari godok naskah, sembari kita cari pemain gitu kan. Sangat panjang, prosesnya juga sangat asik, sangat serius. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa memberikan sesuatu yang manfaat untuk yang lain. Amin. Amin. Terima kasih Mas Indra. Gitu kan, sampai akhirnya memilih sebuah buku, gitu kan. Terus juga apakah memang dari sisi tim produksi atau produser ini untuk pemilihan cast, gitu ya. Apakah memang cast yang sekarang kita lihat di depan panggung ini sudah memang menjadi cita-cita sedari lama pada saat mulai berpikir tentang mencoba mengangkat buku ini menjadi sebuah film, atau seperti apa? Dan juga mungkin apa harapannya ke depan? Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir